Dan para guru semua doain segenap jamaah PPH yang mungkin lagi dagang, biar dagangannya dikasih lancar oleh Allah. Yang usaha biar pada berkah usahanya. Yang kerja mudah-mudahan pekerjaannya dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari anak kita telah lulus kuliah atau telah kelar dari jenjang pendidikan kemudian belum mendapatkan pekerjaan, mudah-mudahan dikasih pekerjaan yang berkah. Amin ya robbal. Dan kita doain orang-orang tua kita semuanya nih yang ada di Majelis Taklim PPH, mudah-mudahan biar pada sehat semua. Biar panjang umur, berkah dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Tentunya yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para guru, para kiai, para asatiz, para aparatur pemerintah, diantaranya pembina kita, guru kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ali Mustafa MA Al-Hafiz, yang kebetulan saya dapat informasi beliau lagi kurang sehat. Mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal. Para guru-guru dan kiai-kiai kita yang cukup banyak yang selalu membimbing kita dan selalu beristiqomah, diantaranya Al-Mukarram Kakanda Ustadz Haji Muhammad Rusli Effendi, amin. Kemudian Kakanda Ustadz Bang Guru Chongli, kalau di motor NMAX-nya tulisannya Khongli, atau nama asli beliau Ustadz Haji Muhtadin. Bener ya guru ya? Mudah-mudahan Bang Guru dalam dakwanya selalu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang baru saja menyampaikan ini kayaknya ada yang sabotase ini. Lampu dikelap-kelip sini. Jangan-jangan Bang Purpan ini ya. Yang baru saja menyampaikan materi taklim cukup singkat, padat ya, Adinda Ustadz Imam Abi Syauqi. Mudah-mudahan beliau pun selalu dikasih keistiqomahan, kemudian dakwahnya Allah kasih keberkahan dunia dan akhirat. Dan para asatiz orang tua kita, Ustadz Basir dan para asatiz yang lainnya, dan tamu jauh dari Tangerang, rombongan Kang Haji Dede, Mas Bambang dan sebagainya. Mudah-mudahan dari Tangerang kemari ya pentilnya, muternya dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan ya. Sampai sini ini kan luar biasa ini. Bener nggak? Yang dari Tangerang nyampe bang. Lah lu tibang sebelah musola kagak mau datang. Lah malu orang bang. Bener nggak ya? Gua hari Tangerang ujung lagi. Bahkan kita udah pernah nyaba ke sono bang, rame-rame ya, ke rumah Kang Dede. Wah masya Allah, ada RT di sono pada kumpul semua, jauh kemari ngaji tuh. Kita yang deket kadang-kadang ya romananya lihat dia ya. Ngerti lihat ngomongin. Saya kangen juga mau ngomongin ini ya Allah sama jamaah PPH. Berapa bulan Bang RT kita? 3 bulan Bang Ustadz ya. Masya Allah. Kangen Bang Haji? Dari muka lu mau berarti. Ya aku ngomong kangen Bang Haji ya? Sama Ustadz Imam ngajar sama aja itu ngaji. Jadi di sini kita ngaji bareng-bareng sebetulnya. Ya, ngaji bareng enggak? Saling ingat ya. Mudah-mudahan kita biar istiqomah semua. Amin. Nah ini kan kita ngaji sebetulnya emang buat ngumpulin yang namanya kita ntar di dalam kuburan lah. Bener nggak? Emang kita bakalan hidup aja? Kagak. Lamaran di almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Yunus, sedikit saya sampaikan ya, di Ustadz ya. Hidup ini tibang nungguin mati doang kita sebetulnya. Makanya urusannya kerja bener, baik urusan sama Allah maupun urusan antar manusia, antar sesama. Baik sama mulut, baik sama lidah, ya jangan nyakitin orang, kan begitu kira-kira.
Melotot semua sih mata. Mudah-mudahan kita istiqomah semua. Kita hidup timbang nungguin mati doang, kan emang sering disampaikan. Keseharian kita pun sudah kita bisa ukur. Nih kita ngaji kelar paling banter jam 9. Jam 9 setengah 10 ada yang pulang dah tuh, ada yang kongkoh dulu di sini. Begitu sampai rumah ada yang langsung buka Quran lagi. Kayaknya rata-rata mukanya begitu semua. Ada yang buka kitab lagi ngaji. Ada yang nyalain TV. Ada yang main handphone. Paling banter tidur dah kita jam 11 atau jam 12 dah. Tidur dah. Terus naik jam 3 subuh bangun kita. Ada yang bangun ke kamar mandi ngambil air wudhu terus tahajud. Kayaknya jamaah PPH begitu semua. Amin ya Rabbal. Ada yang tibang bangun dari tempat tidur jam 3 ke kamar mandi tibang kencing doang, balik lagi. Sampai subuh gue jam 7. Ada yang begitu angkatan ada? Malu gua mah. Ngaji tiap malam rebo. Abong tuh. Tapi di jamaah PPH enggak ada. Beda. Kagak beda. Jauh. Terus begitu masuk subuh, sholat kita di masjid di musola berjamaah. Penuhin masjid musola. Ya. Kemarin kan cewo. Ngerti cewo? Kongkomin mah ngerti. Cewo, cetong, umres. Waduh, sedih kita. 3 bulan terasa. Terawih kemarin. Sedih gak Pak? Sedih banget. Nah, biasanya kita, Masya Allah di musola bilang kenceng ya, solu sunat tarawih jami romong dua ilah. Kemarin kan nggak begitu di rumah masing-masing. Tapi nggak apa-apa karena memang ya gimana ya, ada situasi demi kebaikan bersama. Nah sekarang udah new normal, ada transisi. Itu pun tetap ikuti protokol kesehatan. Ya karena emang demi kebaikan bersama. Selain jumpa lebaran, biasanya kita halal bihalal ke rumah guru, ke rumah kiai, bener? Dong sedewo. Tahun ini kan pakai handphone, pakai Assalamualaikum Kiai, Mat Idul Fitri. Moga kita pada sehat semua ya guru. Ya, Mat juga dan sehat juga. Begitu aja udah simpel. Ya. Kita maklumi karena memang kondisi. Terus naik dah tuh waktu habis sholat subuh berjamaah. Terus lanjut lagi ada yang sholat sunnah isra. Terus lanjut lagi ya duha. Terus yang begawe jam 8 berangkat dah kerja ke kantor. Yang usaha, yang dagang. Kan begitu keseharian kita, bener gak? Terus naik jam 12. Alhamdulillah ketemu waktu sholat yuk. Sholat lagi, alhamdulillah. Makan, istirahat sebentar, masuk lagi kegiatan. Ya, begitu istirahat di kantor, masuk lagi aktivitas kerja, nyelesain tugas. Terus begitu jam 4 wayahnya sholat masuk sholat asar dah. Sembahyang asar lagi, sholat asar. Kelas sholat asar, pulang, nyampe rumah. Begitu lagi seterusnya. Kan udah bisa kita ukur Ustadz Kodar ya. Keseharian kita, kebayangan kita tiap hari ngomongin. Kita jam 9 kongkomin biasa ngoret. Kan setiap hari ketahuan, kan gitu ya. Kita yang tahu. Apa yang kita tungguin? Emang tiba nungguin mati doang. Bener gak? Iya. Lah kan bicara mati, masalah mati kan sering disampaikan guru-guru kita. Enggak kaci tua, enggak kaci muda. Alhamdulillah mau syukur-syukur mati dalam keadaan atau husnul khotimah atau perkara-perkara yang berbau yang diridhoi oleh Allah. Lagi ngaji, nyender, pules gitu pules. Terus imam lagi nyampein dia khusyuk nunduk. Orang udah pada bubar masih nunduk.
dicolek, nggak taunya innalillahi wa inna ilaihi, ngaji terus mening. Masya Allah. Mau begitu Bang? Kayaknya mana masih ntar dulu. Mudah-mudahan bisa dikasih panjang umur berkah ya, untuk taat beribadah kepada Allah. Amin ya robbal. Hidup tibang nungguin mati doang. Ayo kita perbaiki. Ini pun kita ngaji, berusaha malam rebo istiqomah, ngumpulin pahala. Ini semua akan jadi saksi di hadapan Allah. Mudah-mudahan berkah hidup kita. Sabun tajri lil abdi wa huwa fi qabrihi. Ada 7 pahala yang mengalir ketika kita udah di dalam kubur, alias kita udah mati. Ada 7 amalan di mana di dalam kubur itu amalan masih ngalir pahalanya. Artinya ketika kita mati itu pahala masih ngalir. Apa yang pertama kata baginda Rasul, man 'allama ilman, seseorang yang mengajarkan ilmu. Kun aliman, jadilah kalian orang alim atau orang yang ngajar. Au muta'alliman, atau orang yang belajar. Au mustami'an, atau orang yang demen dengerin ilmu. Au muhibban, atau orang yang cinta ilmu. Wala takun khamisan, jangan jadi yang nomor 5. Apa yang nomor 5? Ngajar. Agak bisa. Belajar awang-awangan. Ogah ya, dengerin ada pengajian kuping nyari kapas gede-gede kempel ditutup. Cinta sama ilmu sama guru, ogah sama guru romannya gedeg aja gedeg. Ada nih yang begitu sama PPH. Gedeg buat Ustadz Imam. Kalau Ustadz Imam nggak ngapa digedekin aja. Jangan yang begitu. Mandang wajah orang alim itu nilainya ibadah. Dengan perasaan mandang wajah guru dengan perasaan senang itu ibadah. Tapi kalau guru lagi nyari encu jangan dilihatin. Dilihatin, lu diketok malah lu bukan ngebantuin. Ngerti ini maksud gua? Ngebantuin ini mah guru. Guru lagi nyari encu, dilihatin. Lu dicolok bisa masa kita. Man 'allama ilman, seseorang yang mengajarkan ilmu. Ustadz Imam ngajarin 1 baris tadi dalam kitab Nasoihul Ibad tentang hadis Nabi besar Muhammad SAW. 1 baris diajarkan dengan apa yang semampu beliau, yang dia bisa diajarin. Apa yang ngerti jamaah PPH, begitu ngerti jamaah PPH ngomongin ngerti dalam 1 hadis, diajarkan anaknya. Diajarin anaknya nih, toh gua ngaji dapat ini tadi nih, ini begini keterangannya begini. Anaknya paham, ngerti, anaknya ngajarin orang lagi. Masya Allah, ketika Ustadz Imam kagak ada, itu pahala itu akan sampai terus mengalir meskipun Ustadz Imam sudah meninggal enak nggak? Taruh mana lu girang banget gua ngomong Ustadz. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, berkah dunia dan jadi cara mati mah berani banget, jangan takut juga jangan. Yang jelas pasti kita bakalan mati. Benar? Semuanya 7 ini Bang, sampai jam berapa ini? Mati 3. Man 'allama ilman, seseorang yang mengajarkan ilmu. Ada teman nggak bisa naik motor, diajarin, begitu diajarin apa yang bisa. Dia punya anak bini, dipakai buat nyari nafkah. Masya Allah, gira nggak? Makanya yang punya ilmu jangan delit. Ngerti? Jangan ribet. Ya, kudu banyak yang punya ilmu hal kebaikan. Orang itu kita ajari. Sama ketika di Yanbu'a, kan saya perhatiin itu di grup. Kongkomin baca, kemarin viral HP 7.000 yang melihat. Kongkomin baca tuh. Alif fatah alif kasroi alif doma'u ha'iu. Sebelum ngadep guru, yang bisa ngajarin dulu, yang belum bisa. Bukan nggak bisa, belum. Kan juga lama-lama bisa. Benar? Yang penting semangatnya.
Selama nyawa masih nempel, kita ada kewajiban untuk nuntut ilmu. Udah, kita mengaji aja. Tapi ilok abang lama-lama nggak bisa kan begitu. Lah mungkin waktu mudanya kita nggak sempet, pas tuanya baru sempet, lidah rada-rada kaku. Kan kaku ya. Alaihim minkum alaihab bacanya. Alaihim pelan-pelan, alaihim pelan. Ntar gak lama-lama bisa kok. Nah, yang bisa, rada bisa, sebelum dia ngadep guru, ajarin yang rada ngerti. Dia mau punya ilmu, udah langsung aja dah. Pokoknya ribet banget, jangan begitu. Intinya, gampangin, mudahin urusan orang. Insya Allah ketika kita susah, urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Nolong orang lain, insya Allah ketika kita ribet, kita akan ditolong Allah. Amin ya robbal. Pertama, man allama il. Yang kedua, aukaronahron. Orang yang mengalirkan air atau irigasi. Zaman saya kecil, kongkomin, Mbak, zaman saya kecil masih ngerasain, dulu masih banyak sawah, mungkin sama di sini. Dulu gara-gara aliran air bisa jadi pada berantem itu, bener nggak? Satu kurang air, satu dibedah galengan, malamnya ditutup lagi. Lalu buat apa? Ribut gara-gara air, bener nggak? Tuh, orang yang mengalirkan air. Bahasa kerennya irigasi. Ya, irigasi. Yang ketiga, au khafra bi'ron, orang yang membuat sumur. Kongsiman. Ada aja lu. Wah, itu mah usaha namanya ngomongin. Zaman saya masih ngerasain yang namanya sumur kerek, Mas Ustadz Joko. Masih ngerasain nggak di Jawa? Yang pakai timba dikerek. Naikkan dikit ada istilah namanya gombangan zaman dulu. Gombangan itu bisa dari dirigen. Dirigen diisiin air, misalnya kita habis limbah, terus itu dirigen ya diisiin air, itu biasanya dibolongin buat pancuran. Nah, itu biasanya buat wudhu diisi. Ningkatan dikit sumur pompa. Dragon. Ya, yang kadang-kadang kita kudu pancing dulu. Ya, begitu mancing itu udah pegel diisi, kejauhan, susah lagi, ambil lagi. Kudu berdua itu mah. Apalagi jarak pancingannya jauh. Itu masih ngerasain masuk yo. Dragon yang tekukannya pipanya, itu baja semua itu. Tuh. Nah, makanya memang ada musola atau ada masjid yang lagi baru dibangun, belum ada boran, kita ada rezeki, buru-buru dah. Ini ada musola kelihatan lagi dibangun nih, baru mulai. Ini udah ada airnya belum? Udah dibor belum? Belum. Umpama gitu, ada musola yang belum ada pakai jet pam atau ngebor. Udah. Pak, urusan saya ngebor dah. Panggil kongsiman. Kongsiman, berapa duit semua ini buat ngebor? 4,5 juta. Bor sampai dikeluar air. Bor. Nah, kita amal di musola, di masjid, ya. Terus itu bikin boran air. Terus itu kita udah nggak ada, itu pahala akan sampai. Paham nggak maksudnya? Ngalir terus meskipun kita sudah meninggal dunia. Apa yang pertama? Orang yang mengajarkan ilmu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, hah? Kongsiman. Orang yang membuat nggak panjang dah, kalau panjang lebar kalau jelas ya. Kemudian yang selanjutnya aubana masjid dan orang yang bangun masjid atau musola ya. Oh, itu udah dibangun tapi lagi ngecor, kurang semen. Nah, kita hidup dah, punya inisiatif. Punya dia temen gocap nih. Beli semen aduk terima deh. Itu semen itu kan diaduk. Ya, sama pasir, sama split, ya buat ngecor. Itu begitu dipakai berdiri itu, Masya Allah, kita kagak ada gara-gara semen satu sak. Masya Allah, kita meninggal juga sampai kongkomin.
Yang penting bagaimana kita mau berbagi, mau sedekah sesuai dengan kemampuan. Atau ngomongin dapat gusuran, wah ini belum ada masjid dan musola, urusan saya dari nol sampai jadi urusan saya yang bangun, wah lebih cakep lagi. Amin ya robbal. Kayak gitu tadi peribahasa gampang mah jangan delit dah. Ya, nggak punya duit ya kita mau sedekah ya pakai tenaga kagak punya ya pakai sumbangsi pikir ngasih gagasan, ngasih usul, ide ya. Oh ngasih ide nggak bisa gagasan karena umur udah tua guru 80 tahun pikunan dah kita baru ngasih gagasan. Saya doain aja dah bagaimana musola, majlis taklim biar pada jadi semua berkah semua, boleh nggak? Boleh. Apalagi duit punya, pakai duit ongkoh, tenaga ongkoh, nyumbangsi pikiran ongkoh, doa ongkoh, masya Allah, double dapatnya. Asal jangan yang terakhir. Apa yang terakhir? Udah bantuin duit kagak, bantuin tenaga kagak, nggak. Iya, nyumbangsi pikiran kagak, doa kagak, komplain mulu komplain. Mending gua ini mengatur telunjuknya main mulu. Masih panas amat. Hah? No, pindahin sana, pindah sana. Udah nunjuk apa pangkatnya? Begitu mana ngomongin mulu. Jangan-jangan itu bentar ditilap udah hilang. Jelit banget, jangan begitu. Ada yang nanya, Ustadz duit banyak saya. Duit banyak saya. Bagaimana Ustadz? Saya bantuin doa aja doa. Ya. Gimana? Oh doa berarti boleh ya, doa kebaikannya ya boleh. Wah karena duit banyak Ustaz, udah dah saya yang ngambil yang terakhir aja doa aja dah, mudah-mudahan biar cepat jadi. Jangan begitu. Paham nggak maksudnya? Syukur-syukur duit iya, tenaga iya, sumbangsi pikiran iya, doa iya, insya Allah ya, berkah hidup kita. Kemudian yang selanjutnya awarasa mushafan, orang yang mewariskan atau mewakafkan mushaf ya, dikias bisa jadi atau bisa pertama Quran ya, naruh Quran, mewakafkan atau hal-hal yang baik. Ustaz Imam umpama wah ngajar ada kitab, beliin gitu ya, lalu dikias ke situ. Paham ya? Ini saya singkat-singkat aja. Mudah-mudahan singkat padat dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Yang terakhir adalah ya orang tua yang meninggalkan anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan ketika orang tuanya sudah tidak ada. Ya, mudah-mudahan turunan kita dijadiin turunan anak cucu yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Kita mulai dari kita ajarin. Ya, ayo sholat dong, bareng-bareng. Ya kitanya bapaknya bangun sholat, jangan nyuruh doang. Ini mah sholat ke masjid, ke musola. Bapaknya nonton TV aja. Kalau zaman kita ya para yang senior itu bapak kita kalau lagi ngajarin sholat, umpamanya ke masjid ke musola, itu kita langsung ditenteng bareng-bareng jalan zaman dulu. Memang kadang-kadang bapak sama anak maghrib berebut remote. Bapaknya pengen nonton anaknya pengen ini maghrib, biasain matiin TV atau sebelum maghrib udah pada ke musola, ke masjid. Mudah-mudahan turunan kita dijadikan anak cucu turunan yang soleh dan soleha. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan segala urusan kita, urusan guru-guru kita, urusan segenap jamaah majelis taklim PPH, mudah-mudahan yang sulit Allah kasih mudah, dikasih berkah segala usaha dan pekerjaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya rasa cukup ya, singkat padat, mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Ngaji Ustaz Imam sedikit, nyampain saya sedikit, yang penting mah dipakai ya, namanya manfaat ya, yang penting istiqomahnya. Malam Rebo datang lagi, nanti penjelasan secara terperincinya, keutamaan untuk ilmu, keutamaan duduk di majelis ilmu sangat luar biasa. Mungkin nanti guru-guru yang akan menyampaikan
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada dari segi penyampaian saya jeblak-jebluk aja. Artinya tujuannya enggak nyindir sana nyindir sini, saya nyindir diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan sifat keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maafin ya kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.